Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian, sahabat TV Kemenang Toli-Toli yang sama berbahagia. Tentu pada kesempatan kali ini saya sebagai host mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesempatan serta kesehatan sehingga dapat hadir pada kesempatan kali ini dalam sesi dialog atau bincang haji, bincang santai haji. Tentu dalam penyelenggaraan pada siang hari ini kita sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak yang Haji Arifin SEMM, yang mana beliau ini datang jauh-jauh dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, diundang khusus untuk mengisi acara kita pada kesempatan kali ini. Atas kedatangannya kami ucapkan terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Jadi pada kesempatan kali ini saya coba mengangkat tema pada pagi hari ini terkait bincang santai haji. Jadi pada kesempatan kali ini kita telah di tengah-tengah kita telah hadir Bapak narasumber, Bapak Haji Arifin SEMM. Beliau ini bisa dikatakan termasuk berpengalaman, memiliki pengalaman yang cukup dalam proses pemberangkatan maupun pemulangan jemaah haji. Yang mana beliau ini merupakan subkoordinator pendaftaran dan dokumen reguler, haji reguler. Sekaligus beliau ini adalah pelaksana tugas subkoordinator bina umrah dan haji khusus. Dan masih banyak lagi tugas-tugas yang dibebankan kepada beliau selaku ASN Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih, Pak. Terima kasih. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi satu kesyukuran semua kita diberikan kesehatan. Jadi pada kesempatan kali ini, Pak, banyak terkait tema kita pada hari ini, yakni bincang pagi tentang haji. Dari berbagai wacana yang berkembang di masyarakat terkait menyangkut masalah haji ini merupakan memiliki banyak problematika terutama khususnya ini di Sulawesi Tengah, dalam hal ini lebih terkhusus pada kabupaten kota, yakni dalam Toli-Toli. Dari jumlah data yang tercover di dalam Siskohat itu, daftar tunggu kita itu sekitar 4.876, yang mana waktu tunggunya sekitar 21 tahun, Pak Haji. Jadi ini termasuk masalah juga, perlu diberikan solusi. Yang mana juga dari 4.876 ini sudah pernah 8 orang sudah pernah melaksanakan ibadah haji sebelumnya. Jadi sisanya itu 4.868 itu yang belum pernah sama sekali melaksanakan ibadah haji. Kira-kira ini yang perlu diberikan artinya bisa dikatakan prioritas, Pak Haji, untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau yang 8 ini termasuk sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Kira-kira apa kira-kira yang bisa disampaikan dulu, Pak Haji, terkait pelaksanaan ibadah haji? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat Kemenang Toli-Toli TV yang dirahmati Allah, saya kira hari ini merupakan kesempatan yang terbaik yang diberikan kepada kami untuk memanfaatkan momentum syiar dalam mengisi acara dalam Kemenang TV ini. Dan Kemenang TV ini merupakan suatu wadah untuk memberikan media pemberitaan terhadap penyelenggaraan keagamaan khususnya di wilayah Toli-Toli, termasuk juga penyelenggaraan ibadah haji dalamnya. Sebagaimana kita ketahui, haji ini merupakan kewajiban yang diatur dalam rukun Islam yang kelima bagi orang yang mampu. Dan kenapa kita sampai harus mengantri sekian tahun dalam penyelenggaraan haji, sampai 12 tahun dalam penyelenggaraan haji ini? Karena memang penyelenggaraan ibadah haji ini dibatasi oleh tempat dan waktu. Seandainya penyelenggaraan ibadah haji ini tidak dibatasi tempat dan waktu,
maka mungkin kita bisa menjalankan ibadah haji itu sampai 1 sampai 5 kali setahun. Biar antriannya tidak sepanjang itu kan. Maka karena dia dibatasi tempat dan waktu, ya makanya dia harus mengantri porsinya. Dan memang kuotanya dibatasi. Kenapa kuota dibatasi? Karena dengan pembatasan kuota itu akan mengatur kenyamanan jemaah nanti di sana setelah mereka beribadah. Jadi ibaratnya satu rumah hanya bisa menampung 10 orang, ketika kita masukkan 20 orang kan penuh sesak. Sehingga tidak ada lagi ruang untuk orang yang lain bisa menyelenggarakan aktivitas yang lain. Itulah sebabnya ada pembatasan kuota itu. Namun kita berharap dengan kuota yang ada sekarang ini, insya Allah per tahun-tahun berikutnya ada tambahan lagi. Jadi Pak Haji, terkait pembahasan kuota, tentu jadi persoalan yang kompleks juga di masyarakat, yang mana pada masa pandemi ini, masa-masa pandemi COVID-19 yang telah kita lalui beberapa tahun yang lalu sampai sekarang, tentu berdampak juga terhadap pembatasan dari segi usia, yang mana yang bisa melakukan ibadah haji itu yang berumur di bawah 65 tahun. Ini yang menimbulkan kerisauan di masyarakat kita, terutama masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Banyak yang berkonsultasi kepada saya dan memberikan solusi itu bahwa dia kepingin menarik uangnya karena tidak mampu lagi berjamaah ibadah haji. Ingin membatalkan membatalkan. Baik, ya itu memang dilematisnya kita, karena ini masih berlaku ketentuan ini karena berlaku pada masa pandemi saja. Kita berharap setelah pandemi ini pada tahun berikutnya, tahun 2023 insya Allah kuotanya kita menjadi normal sehingga tidak ada lagi pembatasan-pembatasan seperti ini. Pembatasan ini penting saya rasa untuk ini karena memang usia yang di atas 65 tahun ke atas, 65 tahun itu dianggap risti oleh tim kesehatan, sehingga mereka kategori lansia memang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Namun karena ketentuan ini merupakan kebijakan penuh dari pemerintahan Arab Saudi, kita tidak boleh melewati itu. Jangankan lewat 1 hari, lewat 1 bulan, lewat 1 hari pun dari datanya kita sudah ditolak oleh sistem Arab Saudi. Makanya kita harus patuh dengan itu. Terus ada yang mengatakan, ada yang berangkat kok yang usianya 68 tahun. 68 tahun tapi pada yang berangkat. Saya bilang iya, benar ada yang berangkat 68 tahun. Karena secara sistem dia terdaftar usianya di bawah 65 tahun. Tapi walaupun dia mengakui 68 tahun, 78 tahun, kayaknya dia sekelahiran dengan saya misalnya. Kenapa dia bisa berangkat, saya tidak? Coba kita cek kembali datanya. Pasti datanya di bawah 65 tahun. Jadi pemberlakuan usia 65 tahun ke bawah ini hanya berlaku di masa pandemi. Dan sampai saat ini belum ada ketentuan pemerintah yang membatalkan untuk usia yang 65 tahun ke atas tidak boleh berangkat. Jadi kalau untuk solusi jangka panjang itu Pak Haji, untuk di masa pandemi ini tetap diberlakukan 65 tahun ke depan, atau ada semacam kebijakan yang bagaimana berpihak kepada calon jemaah haji yang lansia? Saya kira kita berharap begitu. Andaikan tahun depan misalnya kita diberi kuota penuh 2.000 jemaah atau 1.993 jemaah, kita berharap prioritas lansia itu akan dimasukkan. Tapi kita juga tidak boleh hanya memandang sebelah mata tentang prioritas lansia ini. Andaikan dalam satu kloter 450 orang, terdapat lansia 200 orang di situ. Yang keteteran itu ketua kloternya nanti. Karena dia harus mengurus orang jemaah yang risih sekian banyak orang. Nah, itulah sebabnya pembatasan-pembatasan ini saya kira akan proporsional diatur pemerintah. Kita berharap tetap akan berpihak kepada ini. Tapi tidak mungkin dalam satu kloter itu kita satu kloterkan lansia semua. Nanti siapa yang mengurus ini? Dan kita minta tambahan petugas yang lebih banyak lagi berarti. Sementara kita diwatahi dengan biaya petugas. Jadi itu tadi harapan-harapan masyarakat itu terhadap keinginannya agar segera terpenuhi dalam pemberangkatan ibadah haji itu, insya Allah akan disahuti oleh pemerintah. Kita lihat nanti kebijakannya tahun depan, secepat mungkin ada kebijakan itu sehingga masyarakat akan lebih tahu, ternyata saya tahun ini jatahnya saya gitu. Jadi kita lanjut lagi Pak Haji. Silakan. Jadi terkait masalah pelaksanaan ibadah haji ini tentu yang jadi banyak masalah yang kompleks, terutama yang tadi disampaikan diberikan solusi, yang mana juga ini jadi masalah Pak Haji. Ketika kita punya masyarakat ini, warga Toli-Toli terutama, banyak yang berbondong-bondong Pak Haji di masa pandemi ini karena ada kaitannya dengan
ekonomi. Nah, masa paceklik cerita. Banyak juga kita punya warga ini Pak Haji karena keterbatasan biaya untuk menutupi hal-hal yang lain, dia bersikap mengambil biaya pengurusan ibadah hajinya Pak Haji. Nah, dalam hal ini biasa ditanya untuk kebutuhan apa, katanya, anu Pak, saya ada kebutuhan lebih mendesak. Nah, saya juga. Kira-kira pendapatnya Pak Haji bagaimana itu? Ya, saya kira itulah hak jemaah. Ya. Dia punya hak untuk mendaftar dan dia hak membatalkan. Cuman kita tetap menghimbau kepada jemaah, jika masih ada solusi lain yang diperoleh, janganlah membatalkan niat yang sudah tulus yang kita hajikan. Kalau kita sudah mendaftar misalnya 25 juta sekarang ini, terus nanti kita kemudian menarik, kita mendaftar lagi kan antrian lebih panjang. Nah, kita bertahan saja di situ. Tapi kalau misalnya dengan alasan memang tidak ada lagi sama sekali kebutuhan yang lain daripada berutang di tempat lain yang mudaratnya lebih lebih besar, itu nanti kita berikan saja dia karena memang itu tidak ada larangan dalam ketentuan ini. Cuma kami tetap menghimbau agar mengurangi antrian yang lebih panjang lagi. Silakan tetap saja di situ menunggu saatnya kita belakang. Karena memang dari awal kan kita sudah meniatkan. Saya mendaftarkan haji. Jadi niatkan itu tinggal diluruskan saja niatnya untuk melanjutkan sampai dengan detik pemberangkatan nanti. Ya, insya Allah. Jadi saya rasa ya apa yang disampaikan itu sudah terkait lagi persoalan ini Pak Haji, yang mana belakangan ini banyak hiruk pikuk tentang adanya pembebasan ini sudah mulai dibebaskan untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, di dalamnya mana akhir-akhir ini banyak yang meminta untuk rekomendasi untuk dibuatkan paspor umroh. Nah, terkait persoalan itu ini juga banyak jadi pertanyaan di masyarakat Pak Haji terkait peran serta Kementerian Agama itu dalam memberikan pelayanan umroh. Baik, ketentuan dalam pemberian rekomendasi bagi jamaah umroh untuk mendapatkan paspor itu memang ketentuan dari Kanwil Kumham. Mereka yang menyatakan bahwa ketentuan karena alasannya bahwa ada orang yang kadang-kadang memanfaatkan momentum umroh itu sebagai kegiatan yang lain seperti wisata atau TKW atau TKI, sehingga oleh karena itu melalui Kementerian Agama diminta untuk mengeluarkan rekomendasi kepada jamaah yang umroh. Jadi kalau jamaah yang umroh itu kan di Kementerian Agama juga harus memastikan sendiri jamaahnya benar-benar terdaftar atau tidak. Jangan sampai kita nanti jamaahnya juga ikut ternyata tidak terdaftar, padahal dia hanya menggunakan paspor di tempat lain. Terkait dengan persyaratan umroh, kami pernah memperoleh kasus di salah satu kabupaten atau kota bahwa ada jamaah ketika meminta rekomendasi itu seakan-akan marah sama orang Kementerian Agama. Kenapa ini Kementerian Agama mempersulit sekali untuk mengeluarkan rekomendasi umroh? Itu kan hak saya umroh, ya haknya bapak. Tapi kan kami punya kewajiban. Ada ketentuan-ketentuan yang tidak boleh kami lalui di sini. Seperti contoh begini. Dalam pembuatan rekomendasi umroh itu kan tidak mempersyaratkan KK segala macam. Tapi kami dari Kementerian Agama dan kita dari Kementerian Agama kenapa meminta itu? Dalam hal ini ada prinsip kehati-hatian dalam layanan. Jangan sampai kita nanti memberikan data orang tidak sesuai data dokumen aslinya yang dia peroleh. Ya itu kita lihat. Kan nanti ketika jamaah itu akan ke kantor imigrasi, dokumen yang sama juga diminta. Jadi tidak usah menahan dokumen itu. Sengaja kita lakukan kehati-hatian itu demi menjaga juga supaya tidak bolak-balik mengurus jemaah. Oh, kamu tidak percaya sama saya? Bukan tidak percaya, tapi ini persoalan ketentuan yang harus kami jalani untuk melindungi jemaah juga institusi kami dalam layanan kepada jemaah haji maupun jemaah umroh itu. Jadi pemirsa TV Kemenak yang sama berbahagia, jadi terkait tadi Pak Haji, apa yang disampaikan itu menyangkut masalah penyelenggara ibadah umrah ini, dalam hal ini perusahaan yayasan penyelenggara ibadah haji atau umrah, tentu terkadang mengungkapkan rasa kesalnya, terkesan seakan-akan dipersulit untuk menerbitkan rekomendasi. Terkadang juga ini saya rasa perlu
duduk bersama Pak Haji, Iya. antara Kementerian Agama dengan pihak imigrasi, memberikan solusi terkait dengan bagaimana prosedur tentang pelaksanaan penerbitan paspor. Ya, sebelumnya saya jelaskan dulu. Kita kenal dalam istilah haji dan umroh ini ada beberapa namanya penyelenggara. Ada namanya penyelenggara umroh atau PPU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Ada namanya PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Ada namanya KBIHU, kelompok bimbingan haji dan umroh. Nah, ini memiliki tugas yang berbeda. Jadi jangan sampai kita salah menafsirkan. Kadang-kadang ini ada KBIHU, dia menyelenggarakan umroh misalnya, contoh kasus. Padahal sebenarnya KBIHU itu fungsinya adalah memberikan pembinaan. Pembinaan, kalau ada jamaah yang akan mau berangkat haji maupun umroh, dia melakukan pembinaan. Apa pembinaan yang dilakukan itu? Pembinaan manasik. Mempersiapkan jamaah haji itu agar benar-benar memahami tentang manasik haji, sehingga nanti dia menjadi mandiri dalam penyelenggaraan ibadah itu. Jangan sampai dicampur adukan. Ada KBIH kok menyelenggarakan umroh. Nah, dalam PPU sendiri itu ada beberapa komponen dalam, termasuk ada di sana tentang penyelenggara administrasinya, tour leadernya ada. Di sana sudah diatur, tour administrator juga ada. Jadi pemandu wisatanya ada, pemandu ibadahnya ada, semua ada pemandunya di PPU itu. Jadi jangan dicampur adukan. Jangan kita sampai mendaftar umrah di mana? Di KBIHU A. Oh, ini bukan. KBIHU itu bukan tusinya untuk menerima umrah. Kecuali dia KBIHU, juga dia PPU. Boleh. Misalnya KBIHU H, KBIU A. Oh, namanya A misalnya. Kayak KBIHU Arifin misalnya. Oh, saya kan KBIHU Arifin. Berarti tugas saya adalah membimbing ibadah. Membimbing ibadah jamaah haji maupun umrah. Berapapun jamaah yang mendaftar ke saya, itu adalah hak saya untuk membimbing. Ini terjadi biasa klaim-klaim begini yang kurang seret kalau didengar. Kalau kami tinggal kanun itu kadang-kadang kalau sudah ada penetapan kuota haji, misalnya kita tetapkan 2.000 orang. Jangan sampai ada salah satu KBIHU misalnya mengklaim bahwa jemaah saya ada 100 orang, jemaah saya 200 orang. Loh, datanya dari mana? Karena ketentuan untuk KBIHU itu sendiri, siapapun jemaah yang akan mendaftar di KBIHU harus ada bukti registrasinya. Jemaah yang mendaftar, apakah dia sendiri yang mendaftar? Tidak boleh KBIHU mengklaimnya. Oh, ini jamaah saya. Nah, jamaah tidak pernah mengakui bahwa saya pernah mendaftar di situ, tapi hanya diklaim. Gitu. Jadi Pak Haji, jadi terkait lagi PPU ini kan untuk yang berangkat umroh ini tarifnya kan bervariasi Pak Haji. Ya. Nah, yang mana ada juga pihak PPU memberikan tarif yang lebih di bawah, maksudnya ketimbang dengan PPU yang lain. Nah, tentu ini juga jadi problematika juga. Nah, terkadang yang mana sistemnya itu ada yang misalnya melakukan sifatnya bonus bagi yang mencari jemaah 5-6 orang, dia mendapatkan bonus. Kira-kira pendapat Pak Haji seperti apa ini terkait hal ini? Ya, sahabat Kemenak Toli TV yang berbahagia, ini yang perlu kami berikan penekanan kepada seluruh calon jamaah umroh. Jangan kita berpikir murah untuk berangkat, nanti kita terjebak dengan persoalan-persoalan yang justru merugikan kita. Jangan kita berpikir ingin cepat-cepat melihat Ka'bah, mengabaikan beberapa hal. Kewajiban jamaah haji itu memastikan 5 hal umroh. Apa 5 hal umroh itu? Yang pertama, pastikan travelnya. Jadi kalau Bapak punya travel, ada travelnya, harus kenal. Travelnya apa? Travel misalnya Ahmad, nama travelnya. Nama travelnya, kamu kenal nama Ahmad travel? Kenal. Kenal orangnya tidak? Kenal. Kenal dari mana? Dari media sosial, belum tentu. Jadi kita harus benar mengenal orangnya, karena kita akan membayar sejumlah uang yang dibutuhkan untuk pelaksanaan umroh itu. Jadi ini yang jadi masalah Pak Haji. Iya. Jadi sebagian besar jemaah umroh ini tidak mengenali dia punya itu yang penting. Pemilik PPU-nya itu. Ya, termasuk kan yang merekrut ini kan bukan PPU langsung, tapi melalui orang lain atau sifatnya seperti multi level lah begitu Pak. Iya. Ya, ini jadi persoalan.
kadang-kadang di masyarakat itu ketika dikomplain, oh saya kan tidak, saya ini kan hanya perantara, uangnya saya sudah setorkan, saya tidak ambil uangnya. Dia cuci tangan karena memang dia secara tidak resmi melakukan rekrutmen itu kepada jemaah-jemaah umroh. Makanya kami menghimbau, jika misalnya jemaah umroh yang ada di Sulawesi Tengah ini kalau mau umroh, pilihlah PPU yang ada di Sulawesi Tengah. Iya. Yang ada di Sulawesi Tengah, jangan ada di luar. Bukan kami melarang di luar, bukan ada di luar. Kenapa demikian? Kalau kamu akan memilih PPU yang ada di Sulawesi Tengah, kamu tahu alamatnya di Palu, gampang kan tinggal komplain ke Palu. Bisa 1 hari. Biayanya pun murah. Ketimbang kita nanti akan memilih PPU yang di luar, ketika kita komplain kita butuh waktu. Waktu beberapa hari, waktu pesawat, waktu hotel untuk mengkomplain orang. Terkait dengan layanan yang harganya mahal dan rendah. Kalau kita mengambil PPU-nya misalnya di Toli-Toli, harganya berbanding 5 juta dengan di Makassar, mendingan ambil di Toli-Toli. Kenapa? Karena harga yang ditetapkan di Toli-Toli itu sudah harga mulai dari Toli-Toli, balik lagi di Toli-Toli. Kalau misalnya dia nanti mengambil harga di Makassar misalnya 30 juta, di Toli-Toli 35 juta, mending ambil di Toli-Toli. Iya, gitu. Jadi ini Pak Haji, tidak ada semacam peran pemerintah itu mengatur tentang standarisasi biaya. Iya. Standar biaya itu dalam masa pandemi itu 26 juta. Ada diatur masa pandemi. Cuman tambahannya itu merupakan bagian dari tambahan layanan. Misalnya dia hotelnya kemarin bintang 4, dia mau naikkan lagi, belum bagus. Kemudian paket-paket ziarahnya dia tambahkan. Jadi biaya yang ditetapkan, ada biaya standar yang ditetapkan pemerintah. Sebelumnya ada 20 juta, sekarang 26 juta. Nanti pasca pandemi akan ditetapkan lagi. Jadi bervariasi memang tergantung dari layanannya itu. Jadi pemerintah mengatur standar itu, jangan sampai akan ada ada yang umroh 20 juta misalnya. Wah ini bahaya ini 20 juta ini. Tiket sekarang saja udah berapa? Coba kita berhitung secara jangan sampai tidak sama dengan estimasi pemerintah. Nah, maksudnya itu berapa biaya yang digunakan. malah lebih rendah kita mencurigai. Kita kan sudah belajar lah dari beberapa kasus yang lama ini terjadi, adanya jamaah-jamaah yang tidak berangkat, jamaah dirugikan oleh PPU tertentu. Jadi ini yang kita harus benar-benar jamaah itu, karena sebagian besar masyarakat mencari uang untuk beribadah itu sulit. Dan sebagian kecil lagi hanya sebagai refreshing saja mungkin. Apalagi adanya wacana pembatasan ini kemarin Pak Haji untuk melaksanakan ibadah haji, banyak jemaah kita itu yang menarik uang pendaftaran ibadah hajinya itu melaksanakan ibadah umroh. Nah, itu salah satunya. Jadi dengan adanya keinginan-keinginan seperti itu dimanfaatkan oleh pihak PPU untuk melakukan ajakan-ajakan rekrutmen orang-orang yang bisa diajak untuk melaksanakan ibadah umroh. Apalagi dengan berargumentasi bahwa makin lama usianya makin bertambah dan peluang untuk berangkat ibadah haji itu makin kecil. Nah, jadi selanjutnya ini juga jadi persoalan yang kompleks Pak Haji. Di mana akhir-akhir ini kan jumlah pelaksanaan yang melaksanakan ibadah umroh ini meningkat jumlahnya. Iya, betul. Nah, di satu sisi. Kemudian manajemen daripada pelaksanaan pengaturannya di tingkat wilayah di daerah ini, banyak PPU itu masuk tanpa melapor di kantor wilayah masing-masing atau pemerintah kabupaten kota setempat. Kira-kira prosedurnya seperti apa itu Pak Haji gambarannya? Iya. Sampai saat ini memang tidak ada ketentuan yang mengatur mewajibkan bahwa PPU itu harus membuka cabang di kabupaten kota masing-masing. Tidak ada kewajiban itu. Dan tidak keharusan. Oleh karena itu dari PPU dari manapun yang ada di Sulawesi Tengah yang masih secara resmi punya izin operasionalnya boleh merekrut jamaah di sini. Cuma itu tadi, kehati-hatian jamaah itu tetap diminta. Karena kita jangan sembarang untuk ini. Apalagi kita tidak mengenal. Jadi saya lanjutkan bahwa 5 pasti umroh itu yang harus benar-benar dianugerahkan. Pastikan travelnya. Kalau sudah pasti travelnya, pastikan jadwalnya. Kapan dia berangkat, kapan dia pulang, berapa hari perjalanannya, alurnya itu harus ada sudah dipastikan. Jadi terkait jadwal ini Pak Haji, sebagian besar jemaah yang saya tanyakan itu yang mendaftarkan untuk minta rekomendasi di kantor Kementerian Agama, tentu begitu saya tanya dengan pertanyaan kapan jadwal pelaksanaannya, dia juga bingung Pak Haji. Belum ada berapa. Dia bilang belum ada, kira-kira bulan ini, tahun ini. Nah, saya bilang kalau saya bilang di sini ini tidak mau dalam keadaan mempersulit kita, tapi bagaimana memastikan kita itu dalam
proses pemberangkatan ibadah umroh ini mendapatkan pelayanan yang terbaik. Jangan sampai lebih baik kita hari ini menemui kendala-kendala kecil di kabupaten ketimbang sudah sampai di wilayah yang lain atau kota provinsi atau kabupaten yang lain tempat kita start untuk melaksanakan ibadah umroh, tentu dikembalikan ke wilayah asal, ini kan menimbulkan biaya tambahan lagi. Betul. Jadi tadi itu memang memastikan jadwal berangkat itu tidak berarti tanggal sekian berangkat. Jadi ada alur pemberangkatannya. Kita berangkat dari sini, nanti tujuannya Madinah, ziarah di sini, ziarah di sini. Karena memang penetapan tanggal itu ketika jamaah ingin membuat paspor, biasanya belum ada. Nanti dia setelah itu baru ada penetapan paspor. Tapi sebelum berangkat jamaah harus pastikan dulu jadwalnya. Benar tidak jadwal itu? Misalnya dia berangkat tanggal 8, kemudian dia harus pastikan tiketnya ada tidak? Kalau sudah dijadwalkan tanggal 8 misalnya, dia harus pasti ada tiketnya. Tiket pergi pulangnya harus pasti ada. Jangan sampai dia tiket berangkat ada, tiket pulang tidak jelas. Nah, ini kalau sudah ada tiket berangkatnya, terus orang tidak akan berangkat tanpa visa. Karena visa juga penting. Yang paling penting visa itu. Visa mungkin kita menginap di mana saja di sana boleh berangkat. Tapi kalau tidak ada visa, orang tidak boleh berangkat. Dia punya tiket tidak akan dihalang. Demikian pula kalau dia sudah punya visa, tidak ada tiketnya, mau naik pesawat apa berangkat. Nah, itu 5 pasti tadi. Jadi pasti travelnya, pasti jadwalnya, pasti hotelnya, pasti tiketnya, dan pasti visanya. Jadi terkait tadi nih Pak Haji, menyangkut masalah visa dan lain sebagainya, peran serta pemerintah ini hadir tentu dalam rangkaian proses pemberangkatan umroh ini. Tentu bagaimana kita hadir sebagai pemerintah untuk melindungi hak-hak daripada calon jemaah haji umrah kita. Seperti yang disampaikan tadi, tentu pastikan hotelnya, pastikan travelnya, pastikan visanya. Ini tentu harus membutuhkan semacam perjanjian kontrak kerjasama antara kedua belah pihak, yang mana tidak ada hak orang-orang yang dirugikan dalam hal ini. Perusahaan tidak dirugikan, calon jemaah haji juga tidak ikut dirugikan. Tentu kira-kira langkah-langkah apa yang bisa diambil oleh pemerintah untuk mengakomodir kepentingan kedua belah pihak, Pak Haji? Sekali lagi, pemerintah itu adalah fungsinya untuk melindungi, memberikan pelayanan dan perlindungan kepada jamaah haji maupun jamaah umroh. Jadi jangan sekali-sekali ada jamaah ketika ada pemerintah hadir di tengah-tengah mereka ingin menanyakan persoalan umrohnya, menyalahkan penyelesaian hajinya, haji khusus maupun haji reguler. Dianggap ini pemerintah terlalu banyak mencampuri. Padahal ini bagian daripada pelindungan pemerintah terhadap jamaah tersebut. Jangan sampai terjadi sesuatu tanpa ada kehadiran pemerintah di sana. Jadi pemerintah itu memperingatkan. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 pun kita fungsi pemerintah dalam pengawasan. Kita mengawasi semua penyelenggaraan haji maupun umroh itu. Karena fungsi pengawasan ini sendiri adalah untuk perlindungan jamaah. Jadi jangan jamaah ini terlalu banyak urusan di pemerintah. Jadi tanya-tanya semua urusannya, padahal bukan urusannya, bukan. Karena memang pemerintah itu melindungi segenap rakyat Indonesia yang akan melakukan umroh ataupun melakukan ibadah haji tadi. Jadi sedikit lagi Pak Haji, jadi terkait tadi penyelenggaraan umroh, apa sih sebetulnya yang menjadi hak-hak daripada calon jemaah haji yang akan baik melaksanakan ibadah haji Pak Haji maupun ibadah umroh? Yang bisa dipastikan dari apa yang jadi hak-haknya. Baik, silakan. Sekarang kita bicara haji dulu. Haji, setelah dia melakukan pendaftaran haji, dia berarti sudah memperoleh porsi berarti hak dia akan diberangkatkan pada saatnya nanti, kalau dengan daftar tunggunya berangkat. Kemudian dalam layanan itu banyak yang menjadi hak-hak yang diperoleh. Misalnya layanan transportasi, layanan akomodasi, layanan konsumsi, layanan bimbingan manasik haji. Itu hak-hak jamaah haji semua itu yang akan diberikan. Nah, jamaah haji yang mendapat hak-hak yang seperti saya sebutkan tadi ini dapat diberikan haknya setelah dia akan berangkat haji. Tetapi perlu dicatat bahwa hak jamaah haji memperoleh pembinaan dari kementerian itu juga perlu dia minta. Karena jangan sampai dia sudah antri 21 tahun, pas tahun ke-21 dia mau berangkat, tidak tahu persoalan manasik haji. Nanti dia mau berangkat baru mau minta manasik. Padahal sebenarnya kita programkan dari Kementerian Agama itu manasik sepanjang tahun. Sepanjang tahun Pak Haji. Tidak usah malu. Kalau misalnya ada manasik besok, izin Pak Kandep, izin Pak Kepala Seksi, saya ikut manasik juga.
untuk menambah pengetahuan tentang manasik. Manasik saya tiap tahun, walaupun berangkatnya 21 tahun akan datang. Cuman jangan menuntut hak lagi dari situ, karena memang dalam pemerintah ini kalau biaya manasik itu ditetapkan sesuai jumlah jamaah yang berangkat pada tahun yang bersangkutan. Misalnya di Toli-Toli tahun ini berangkatnya 300. Iya, tentu. Uang manasiknya dikasih 300. Ya tidak usah lah minta makan lah di situ. Yang penting saya hadir lah. Tidak usah, saya Jadi, tahu bukan kalau hak kita saya itu makan. lakukan manasik haji itu sepanjang tahun misalnya, tentu berimplikasi pada biaya yang tinggi. Sedangkan pemerintah ini menjamin biaya itu seminimal mungkin kayaknya. Dari beberapa pertemuan sudah diatur secara. Jadi masalah waktu juga sangat terbatas, Pak Haji. Nah ini persoalan yang begini, inilah yang diminta agar jamaah itu meningkatkan kemandiriannya dalam menjalankan manasik itu. Kalau misalnya ada 10 orang yang ingin bimbingan manasik, undanglah orang yang berkompeten untuk memberikan bimbingan manasik itu. Karena ketika kita menuangkan air sekaligus dalam satu botol, maka air itu akan tumpah. Akhirnya tidak menjadi hasil apa-apa. Tapi kalau kita menikmati setetes demi setetes, akan itu menjadi padat. Jadi begitulah belajar manasik ini juga. Belajar dulu bagaimana doanya untuk pelaksanaan umroh, bagaimana kita sholat dengan baik, dengan bagaimana kita bertawaf di sana, doa-doa yang kita baca. Saya kira dalam waktu 10 tahun, 21 tahun itu waktu yang cukup panjang untuk belajar manasik. Jangan kita manasik kagetan. Oh nanti berangkat, sudah berapa kali manasik? 8 kali. Kalau yang sebelumnya kan kita manasik 8 kali tingkat kecamatan, 2 kali tingkat kabupaten, kemudian dikurangi. 8 kali sebenarnya cukup waktunya. Kalau kita benar-benar konsentrasi terhadap manasik itu. Tapi kalau kita hanya merapat gengsi saja, kelihatan manasik dia manasik, padahal sekedar hadir saja. Sekedar hadir, tidak memperhatikan apa yang disampaikan. Akhirnya tidak menjadikan kemandirian kita dalam melaksanakan ibadah. Orang mau tawaf, kita ikut tawaf, padahal kita hitungannya berenam. Kita sudah ikut berhenti. Nah, karena kita tidak hanya ikut-ikutan, tidak paham betul nih Mas. Jadi saya menggarisbawahi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Haji terkait dengan hak daripada jemaah haji, termasuk di dalamnya itu adalah transportasi. Nah, tentu transportasi ini secara umum itu ada namanya transport dari wilayah asal, dari wilayah asal menuju ke provinsi, dari provinsi ke embarkasi. Nah, untuk penjelasan kira-kira juga di Pak Haji terkait hal ini. Banyak juga masyarakat kita ini beranggapan bahwa semua biaya itu sudah include di 25 juta itu dengan ketambahan pelunasan haji. Baik, dalam penyelenggaraan ibadah haji ini ada 3 biaya yang kita kenal pada umumnya. Yang pertama BPIH. BPIH itu biaya penyelenggaraan ibadah haji. Yang kedua BP, biaya perjalanan ibadah haji. Yang ketiga adalah biaya domestik. Biaya domestik itu berlaku di wilayah kabupaten kota masing-masing atau tingkat provinsi. BPIH ini adalah biaya yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembiayaan sejak dari embarkasi sampai ke embarkasi lagi. Sementara biaya domestik itu digunakan adalah biaya dari kabupaten ke tingkat provinsi dan tingkat provinsi ke tingkat embarkasi. Nah, di Sulawesi Tengah ini ada 2 biaya domestik yang kita kenal. Biaya domestik tingkat provinsi dan kabupaten. Kenapa ada 2 biaya domestik yang kita kenal? Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan membiayai biaya domestik itu dari provinsi ke embarkasi. Sementara pemerintah kabupaten kota itu menambah lagi biayanya dari kabupaten ke provinsi. Karena dalam ketentuan yang ditetapkan pemerintah sebelumnya itu 30% untuk menjadi beban pemerintah kabupaten kota, 70% menjadi biaya pemerintah provinsi. Nah, itu yang harus kita pahami. Biaya domestik dari yang ditetapkan pemerintah dari kabupaten ke tingkat provinsi itu meliputi misalnya transportasi, angkutannya, termasuk dalamnya adalah konsumsinya dan kebutuhan-kebutuhan yang lain yang terkait dengan persiapan pemberangkatan dari kabupaten ke provinsi dan sebaliknya. Nah, sementara biaya yang tingkat provinsi adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah membiayai jamaah haji meliputi transport darat, transport udara, pengaturan barang, berangkat dan pulang. Itu semua yang masuk dalam komponen pembiayaan domestik itu. Jadi pembiayaan domestik itu kalau mengatakan ada daerah kok, ada kabupaten yang kenapa tidak digratiskan, tidak membayar domestik. Saya kira ini malah merupakan kebijakan pemerintah daerah masing-masing karena pemerintah daerah masing-masing sudah mengukur tingkat kemampuannya untuk membiayai jemaah yang bersangkutan. Kan kalau misalnya di Toli-Toli kan beda dengan kabupaten lain. Beda Pak Haji. Saya contohkan misalnya katakanlah Kabupaten Morowali.
Kalau pemerintah daerahnya bisa kasih naik pesawat jamaahnya satu, memang pesawatnya di sana agak lancar setiap hari. Yang kedua, jemaahnya sedikit diberangkatkan. Jadi pemerintah tidak terlalu punya beban banyak terhadap. Tapi kalau ditoli-toli sampai 200 kan beda. Harus dibiayai. Tentu dengan tiket yang mahal untuk dibiayai. Jadi ini merupakan kebijakan pemerintah masing-masing. Saya kira pemerintah daerah masing-masing itu sudah mempertimbangkan secara matang bahwa kemampuan daerah membiayai itu jangan sampai merugikan daerah juga. Dan kita harus yakin bahwa haji ini adalah ditujukan kepada orang yang mampu. Tidak usah lagi protes. Kalau kamu mampu, berangkat haji, bismillah. Keluarkan saja uang, bahwa uang yang kamu keluarkan insya Allah akan diberkati oleh Allah karena kamu menghadap Allah, memenuhi panggilan Allah SWT. Ya. Jadi ini yang perlu diperjelas ini Pak Haji. Sebetulnya biaya domestik ini, maksudnya perjalanan dari kabupaten kota asal menuju ibu kota provinsi, sebetulnya ini jadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah atau sharing antara keduanya, jemaah dan pemerintah. Nah, kira-kira kalau regulasinya seperti apa itu Pak Haji? Ya, saya ingin bercerita bahwa sejak tahun 2008 mungkin atau 2000 sebelumnya itu, biaya domestik itu semua dibiayai oleh jemaah penuh. Dan saya termasuk salah satu yang menyusun rencana anggaran itu. Prosedurnya kita susun semua kebutuhan itu, kemudian kita rapat dengan tingkat pemerintah provinsi dan kita akan bawa ke komisi anggaran di DPR. Semua anggaran itu, mulai dari transport darat, konsumsinya itu dibiayai semua oleh jemaah. Kemudian timbullah biaya dari pemerintah, karena pemerintah menganggap bahwa ini dia sudah mampu membiayai. Tapi ketika misalnya kemudian pemerintah tidak mampu membiayai, meminta tambahan dari jemaah, ya jangan kita heran. Untuk apa kita memaksakan pemerintah untuk membiayai kita, nanti toh akan menjadi utang daerah kepada anak cucu kita misalnya begitu. Jadi saya kembali lagi pada kita semua, tidak usahlah bersuzon dengan biaya-biaya itu. Kalau memang ingin berhaji, keluarkan saja, yang penting transparansi penggunaan anggaran itu ada di pemerintah, dan pemerintah kan menetapkan itu tidak semena-mena. Mereka juga membuat anggaran, estimasi anggaran, kemudian digodok, dibahas di tingkat DPR setuju, baru disepakati berapa nilainya. Jadi terkait masalah ini saya juga mengapresiasi sebetulnya apa yang dilakukan pemerintah Pak Haji. Dalam hal ini pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kanwil, yang mana jemaah kita ini dari jemaah Toli-Toli sebagai sampel menyampaikan ke saya bahwa pelayanan ibadah haji itu tahun ini luar biasa katanya. Sampai 3 kali makan katanya. Belum habis makanannya, makan lagi dia bilang Pak Haji. Jadi dia bilang sebetulnya biaya haji itu tidak sepadan dengan apa yang dia keluarkan sebetulnya. Betul, kira-kira penjelasannya seperti apa? Jadi memang disinilah pemerintah itu mengambil peran, memberikan peran terhadap perlindungan jemaah haji. Kenapa demikian? Kita ingat pada masa pandemi 2020 itu jemaah haji rata-rata menyetorkan 37 juta sekian. Ketika ditetapkan kuota haji tahun 2002 menjadi kuotanya 45 juta. Biaya domestik 45 juta. Sudah dinaikkan biaya domestiknya, biaya BPI-nya 45 juta, tapi jamaah tidak menambah. Berarti disubsidi dari nilai manfaat atau virtual account yang kemarin yang dibahas oleh dari BPKH itu disubsidi. Itu hanya 45 juta. Sesungguhnya biaya penyelenggaraan ibadah haji per jamaah itu adalah 99 juta sekian per kepala. Berarti lebih dari separuhnya nilai manfaat itu diberikan kepada jemaah masing-masing untuk membiayai dia dalam penyelenggaraan ibadah haji. Jadi coba, ini menjadi dasar kita seperti itu. Seperti petugas haji daerah. Petugas haji daerah kan tidak ngantri dia. Tidak mengantri dia, tapi dia membayar 90 juta sekian. Karena itulah biaya standar BPIH yang seharusnya dibayar jemaah. Tapi jemaah tidak membayar sejumlah itu. Karena apa? Karena dia sudah menabung 10 tahun. Karena 10 tahun dia menabung, diambil nilai manfaatnya, dikembalikan ke dia, sehingga anggaran itu tidak perlu disuruh menambah jemaahnya gitu. Jadi memang semua sudah terjawab apa yang jadi pertanyaan masyarakat kita ini terkait kemana uangnya digunakan. Ada opsi mengatakan bahwa uangnya digunakan untuk apa. Kalau persoalan hal-hal seperti itu kan susah kita jawab di tingkat kabupaten kota. Nah, terkait saya bilang yang jelas
apa yang kita peroleh hari ini itu merupakan daripada hasil daripada nilai manfaat selama ini kita menabung, beranggap menabung. Baik, Iya. ini mungkin bukan bagian dari closing statement, masih ada lagi pertanyaan berikutnya. Jadi kepada jemaah ini, kalau ingin bertanya jangan di warung kopi. Iya. Bertanya di warung kopi, debat di warung kopi itu kan tidak Iya. ini. Apalagi yang menjawab mungkin bukan orang yang Iya. bertugas untuk melayani itu. Hanya bicara di luar. Kalau ada sesuatu hal yang tidak dipahami, langsung saja ke kita Kementerian Agama. Kita tanyakan bagaimana prosedurnya. Saya kira kalau orang Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli misalnya tidak bisa menjawab, nanti kau akan bertanya ke tingkat provinsi. Demikian pula kami tingkat provinsi akan menanyakan ke tingkat sepuluh. Sehingga ini tidak menjadi fitnah dalam kita belum berangkat haji sudah main fitnah ini ceritanya tentang sama dengan hari-hari ini Pak Haji. Kadang kan orang datang ke kantor menanyakan tentang, katanya saya ini sudah tidak bisa lagi melaksanakan ibadah haji karena usia saya ini sudah 65 tahun, yang tua itu sudah tidak bisa berangkat. Padahal itu yang harusnya dijelaskan bahwa ini terkait dengan persoalan pandemi. Oke, saya kira itu sudah menjadi pemahaman kita semua. Pembatasan usia, pembatasan kuota ini insya Allah hanya berlaku di masa pandemi. Insya Allah. Pasca pandemi nanti, insya Allah semua akan menjadi normal, kuotanya kita normal, bahkan kita berharap ada tambahan, sehingga prioritas lansia yang diharapkan itu nanti akan terpenuhi, harapan-harapan mereka untuk segala macam. Tapi jangan lupa, sekali lagi, jangan cuma kita ingin berangkat haji segera. Iya. Jangan cuma ingin mau cepat-cepat berangkat haji, padahal sebenarnya ini tidak siap untuk berangkat haji. Tentu bagaimana kualitas haji. Bagaimana kualitas hajinya kita itu ditentukan oleh bagaimana kita mantap menakang manasik haji. Mempersiapkan secara fisik kesehatan kita harus disiapkan. Karena ibadah haji adalah ibadah fisik. Iya. Secara fisik kita harus siap dan secara manasik kita lebih siap lagi. Sehingga nanti benar-benar kemandirian ya. Sekali lagi kemandirian jamaah haji itu sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ya. Jadi sebagai kesimpulan pada siang hari ini Pak, barangkali ada yang disampaikan kepada jemaah kita untuk TV Kemenak Toli-Toli. Silakan Pak Haji. Yang pertama, pasti saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, pemirsa, sahabat Kemenak Toli-Toli TV, jika ada hal-hal yang berkaitan dengan umroh maupun haji yang tidak dipahami di luar, silakan bertanya ke Kementerian Agama. Kemudian pemerintah di sini sudah benar-benar memberikan pelayanan dan perlindungan terbaik untuk jemaah. Jangan kita mengkhawatirkan layanan pemerintah. Sementara ada orang lain yang mengaku-mengaku bisa menyelenggarakan haji, padahal dia tidak punya tusi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dia mengaku-mengaku. Kemudian kita tidak boleh mudah mempercayai seseorang menghasut-hasut kita atau menggoda kita untuk melakukan umrah dengan umrah gratis atau umroh misalnya umroh murah. Kita harus pelajari dulu biayanya semacam apa, tiketnya seberapa harganya, layanannya semacam apa, sehingga kita bisa membanding. Karena kasus-kasus yang terjadi cukup menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita tidak mau bagian daripada orang yang dirugikan oleh oknum tertentu dalam penyelenggaraan. Karena begitu sulit kita mencari nafkah, mencari harta hanya untuk ingin melihat Ka'bah. Tetapi ketika hasrat kita tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa menuntut ke siapa-siapa. Tidak boleh kita menyalahkan Kementerian Agama, karena Kementerian Agama tidak secara langsung terlibat dalam pengurusan ibadah haji dan ibadah umroh ini. Kemudian yang terakhir mungkin sebagai closing statement, yang kita kenal sekarang itu ada haji khusus dan haji furoda. Ini juga banyak jamaah sudah tidak tahan lagi untuk mengantri sampai 21 tahun. Dia ingin mendaftar haji khusus dengan biaya sampai 250 juta ke atas. Nah ini silakan saja, tidak ada masalah. Tetapi kalau bisa, orang yang mendaftar ibadah haji khusus ini orang yang benar-benar sudah berpengalaman dalam perjalanan ke luar negeri. Oh, minimal ke luar negeri. Kenapa? Karena ini kita berhubungan dengan perjalanan internasional. Sehingga jangan sampai kita mendaftarkan orang tua yang sudah lansia untuk menjadi haji khusus tanpa pendamping. Hanya berangkat sendiri. Tidak ada yang dampingi ke sana. Nah, ini juga bermasalah. Apalagi sekarang ya, orang juga ribut-ribut dengan haji furoda yang tidak mau antri. Nah, ini juga harus berhati-hati. Tolong, ada hal-hal yang tidak dipahami tentang penyelenggaraan khusus, ibadah umrah, boleh langsung ke Kementerian Agama. Insya Allah kan Kementerian Agama memberikan pelayanan terbaik untuk jamaah, agar jamaah itu benar-benar merasa terlindungi dalam penyelenggaraan haji dan umrah.
Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika misalnya ada aja pemirsa atau jamaah yang ingin berkonsultasi langsung, nanti boleh mungkin minta nomor saya melalui Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli atau langsung ke Kementerian Agama Provinsi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa sahabat TV Kemenak Toli-Toli, itulah tadi penjelasan akhir dari kesimpulan akhir dari Bapak Haji Arifin terkait persoalan visa haji. Tentu pada kesempatan kali ini saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya Pak Haji, atas kehadirannya, meluangkan waktu jauh-jauh dari Kota Palu menuju Toli-Toli. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Baiklah pemirsa sahabat Kemenak TV Toli-Toli, saya selaku host tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada pendengar dan pemirsa yang ada di rumah atas antusiasnya, atas partisipasinya mendukung channel TV Kemenak Kabupaten Toli-Toli. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang